Mau tanya Mas, kapan Leto membuat lagu religi lagi? Ditunggu secepatnya. Kalau bisa kolaborasi sama Gus Ipang ya. Saya mau tanya sama Mas Noe. Lagu Ruang Rindu itu kan dapat menciptakan lagu Ruang Rindu itu kan sebenarnya itu kan lagunya kan dalam ya, bagus ya. Itu apa yang dirasakan saat itu? Terima kasih. Oke, matur nuwun. Asem ya. Oke, pertanyaan pertama tadi, kapan ini masih takon? Masih beri ya? Oke, kapan Leto bikin album religi? Album religi itu apa toh? Terus terang saya bingung dengan industri yang mengkategorikan album religi dan album bukan religi, karena itu jadi sangat menyempitkan Islam. Kalau hal-hal yang nggak berbau Tuhan bukan religi, yang tidak menyebut Nabi Muhammad bukan religi, nggak juga kok. Itu bagaimana kamu mengambilnya, bagaimana kamu menyerap informasinya dan memanfaatkan itu pada pertumbuhan dirimu. Kemarin kalau neng Twitter aku kemarin sempat ngomong gini, berbuatlah karena kamu pasti berguna, minimal jadi contoh buruk. Ngerti nggak maksud saya? Kamu berbuat sangat buruk sekalipun itu bisa mengandung arti religi, karena kamu itu buruk, nggak akan saya lakukan, itu menjauhkan saya dari Tuhan, kan menjadi mendekatkanmu pada Tuhan, dan itu punya arti religi. Oke, paham ya maksud saya? Berarti religi itu bagaimana kamu mengartikan sesuatu yang berefek pada dirimu. Dan menurut saya di dunia ini tidak ada apapun, benda apapun, barang apapun yang bisa kamu terima dengan indera yang punya arti secara dasar positif atau negatif. Kamu yang memberi arti dia positif atau negatif. Itu mendekatkanmu kepada Tuhan atau menjauhkanmu kepada Tuhan. Ngono kae. Tenan kuwi. Apa jadi bagaimana kok peso ki apik apa lek? Nek nggo ngerajangi ya apik. Nek nggo ngetok kupingmu ya elek. Korek ya apik apa lek? Nek nggo nyempet rokok ya apik nggo aku. Nek nggo ngobong omahmu ya elek. Nutuk ki apik apa lek? Nek nutuk ndasmu ya elek. Nek nutuk saron ya apik. Sendal ki apik apa lek? Nek deles sikil apik, deles ndas ya elek. Peci ki apik apa lek? Tenggo cewek ya lek. Nek delake ndas ya apik. Nah, jadi ya, semua segala sesuatu itu mengandung positif dan negatif, bagaimana kamu memperlakukannya. Apakah Leto album religi? Kita tidak pernah menyebutkan bikin album religi, enggak. Sekalian saya sambung. Tapi apakah lagu Leto mengandung arti yang bisa dimaksudkan ke situ? Nanti saya buka, saya bedah Ruang Rindu nanti setelah ini. Setelah itu wis terjawab Mas yo. Nah, tadi gue dulu apa-apa ki soal religi, dulu tai wedhus kayak untuk bunder-bunder. Wah, itu tuh jadi saya tuh punya cerita ya, penting nih ini. Ada di desa saya kan kecilnya hidup di desa, ada salah satu tetangga yang stres karena nggak bisa menghidupi anaknya, nggak punya rezeki, dia cuman duduk di pinggir jalan sama stres Tuhan, dia lagi raiso ngapa-ngapa, terus dia lihat ada kambing jalan dan melek di belakangnya. Ada serindil, apa jenenge? Apa jenenge nang kene? Oh, sing bunder-bunder kuwi to, tai wedhus kuwi, kaya kacang kuwi lho. Apa kacang? Ya. Terus dia punya ide, nah iki tak kanu wae iki. Tak bungkusi, tak dodol sebagai obat kuat ini. Akhirnya dia bungkusin ke pasar, dia jual sebagai obat kuat. Dan dibeli sama orang. Saya nggak ngomong itu perbuatan baik atau buruk, tapi minimal itu bisa menghidupi keluarganya pada momen itu, walaupun buruk juga perbuatannya. Tapi apapun yang kamu lihat bisa kamu manfaatkan sesuai dengan daya ciptamu. Wong Fir'aun aja bisa membawamu mendekat ke Tuhan. Jangan kayak Fir'aun gitu loh.
Jadi baik buruk religi atau enggak itu tinggal bagaimana kamu mengambilnya. Nah, terus tadi loncat ke pertanyaan kedua, ngomong. Oh nanti ruang rindu dulu tadi. Nah, saya sambungkan ke sini. Ruang rindu itu lagu apa? Nah, saya begini, di konsep delay itu adalah begini. Ketika membuat lirik, kita tidak mau menjadi 100% dari arti lirik tersebut. Kita hanya 50%. Ada yang ini kayak senang-senang lagu. Membuat karya, membuat lirik itu ada beberapa cara. Ada cara yang berangkat dari makna, ada yang berangkat dari nuansa. Kalau berangkat dari makna, jelas artinya kamu ceritanya, kamu foto apa, kamu ngomong apa jelas. Kalau berangkat dari nuansa, kamu butuh sambungan dengan pendengarnya. Ruang rindu kita di ruang, emang lagi dipedot pacari yang misuh-misuh. Ruang rindu gundulmu, kira-kira di bojo lagi dipedot, kayak gitu. Jadi dia punya arti yang sangat berbeda-beda. Dia punya layer-layer arti yang berbeda. Kalau mau dia diartikan laki-laki kangen sama pacarnya, ya boleh, bisa. Kalau kamu nangkapnya segitu. Kalau kamu mau menangkap yang lebih tinggi, mau tingkat hakikat maerot, bisa. Apa namanya? Ada yang pernah bertanya kenapa saya memilih kata ruang rindu, bukan ruang cinta? Karena orang terbalik melihat cinta sama rindu. Dia pikir rindu itu datang dari cinta. Padahal cinta, jenis macam-macam cinta itu lahir dari kerinduan yang sejati kepada Yang Maha. Itu yang orang lupa. Anda lihat kerinduan pohon kepada Tuhan, makanya daunnya mencari cahaya. Kau menungso gatel atine kok ana sing kosong ya ning atiku, kok ana sing ra marai ayem ya. Itu kerinduan kepada Tuhan. Dia mencari jawaban itu dengan cinta-cinta yang terbatas. Maksudnya gini, kamu ketika kecil cintanya baru pada dirimu sendiri. Apa-apa wekku, apa-apa wekku. Lihat anak kecil, apa-apa milikku, apa-apa kesenanganku. Cinta yang paling kecil itu berangkat dari kerinduan kepada Tuhan. Nanti gede sedikit, saumurmu ini sing jomblo ngatakan, sapa iki? Oke. Sing jomblo karena pilihan angkat tangan. Orang ono. Sing jomblo karena rapayu angkat tangan. Makanya. Tadi saya ngomong cinta, saya nggak sambungin sama cinta sama rindu. Perasaan apa? Bukan perasaan, itu adalah sebuah konsep pemahaman. Saya mau takon tentang ruang rindu, Mas. Ndi mau saya takon? Belum kok kira-kira ini. Tak jawab belum, Mas, pertanyaan. Nah, tentang ruang rindu, bukan perasaan seperti apa. Itu adalah sebuah konsep ketika berangkat. Deliverynya, nulisnya dibuat agar bisa macam-macam pengertiannya itu tadi. Nah, saya cerita pemahamannya seperti apa. Itu pemahaman akan cinta sama rindu. Kalau cinta itu selalu bergerak, kalau rindu itu selalu kepada Yang Maha. Aneh rasanya. Jadi cinta lahir dari rindu, bukan rindu datang dari cinta. Cinta itu menipu. Ya, gini ya. Cilik tadi cintanya sama diri sendiri. Apa-apa wekku, apa-apa wekku, apa-apa wekku. Kamu gede seumuran gini, wis mulai kenal mambu-mambu pacaran. Cintanya agak meluas sedikit. Aku cinta padamu. Seolah-olah kamu cinta sama orang lain. Padahal yang kamu harapkan adalah aku juga cinta sama kamu, Mas. Ya toh? Kamu sebenarnya mencintai dirimu sendiri melalui orang lain. Nanti kalau sudah punya anak, cintamu sudah lebih besar lagi. Kamu benar-benar cinta sama orang lain yang namanya anakmu. Mau dikencingin mukanya, tetap cinta. Mau nakalnya kayak apa, tetap cinta. Cintanya tambah besar, tambah luas. Nanti tua, mesti lebih tua. Sudah punya anak-anaknya udah gede, umurnya lebih menua. Dia pasti ingin memperbesar cintanya. Punya kumpulan sholawatan, punya kumpulan fans sepak bola, punya kumpulan apa. Karena dia membutuhkan cinta yang lebih besar. Karena untuk mengenal Tuhan, nomor satu kita harus mengenal diri kita. Dan yang nomor dua, kita harus mengenal semua ciptaan Tuhan. Bagaimana mengenalnya? Dengan cinta yang seluas-luasnya. Cinta yang paling luas adalah cinta kepada Yang Maha. Karena tidak ada di luar Yang Maha. Jadi ruang rindu, saya ceritain itu tadi. Itu bukan datang dari perasaan, itu datang dari pemahaman. Bahwa rindu adalah asal dari segalanya. Karena tanpa rindu kita tidak akan punya tarian, tidak akan punya naluri mencari Tuhan. Dan hidup melaku cetha nanti, karena tidak ada kerinduan terus. Nek orang duwe Gusti Allah kan ngono. Bingung, arep mati wedi. Nek mati njuk nemoni sapa? Ya nek ra ono Gusti Allah tenan, nek ono mati iki aku. Itu jadi
memang apa namanya, kerinduan itu dasar apa yang kita miliki. Kita tidak sadar karena lahirnya jadi macam-macam, jadi bentuk cinta yang macam-macam itu tadi, ya. Moga-moga paham.